Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Fadli bi isnadihi an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Betul ya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ketemu semua. Yang belum ketemu halaman berapa itu? Halaman 100. Ada yang 114. 114 baris berapa? Di tengah. Di atas. Ada yang halaman 100 baris di tengah-tengah. Baik. Haddatsana Muhammad ibn al-Fadli, telah bercerita pada kami oleh Syekh Muhammad bin Fadl bi isnadihi dengan sanad beliau an Ubadah ibn Samit, dari sahabat Nabi namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, man tawaddoa, siapa orang yang berwudu, fa asbaghal wudu'a, lalu ia menyempurnakan akan wudunya, summa qama ila sholati, kemudian ia berdiri menuju kepada solat, fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha, maka ia menyempurnakan akan rukuknya solat dan sujudnya solat dan bacaan pada solat. Qalatis sholatu, niscaya berkata oleh solat, hafizakallahu kama hafidtani, moga-moga menjaga akan engkau oleh Allah sebagaimana engkau menjaga akan daku. Summa yas'adu biha ila samai, kemudian naik dengan solat itu menuju ke langit. Walaha dau'un wa nurun, dan bagi solat itu ada cahaya dan sinar. Fatuftahu laha abwabus samai, maka dibukakan bagi solat itu pintu-pintu langit, hatta yuntaha biha ilallahi tabaraka wa ta'ala, sehingga sampai dengan solat menuju kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fatu syafi'u li sahibiha, maka memberikan syafaat oleh solat bagi pelakunya solat. Fa idza dayya'a ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha, maka apabila menyia-nyiakan oleh seseorang akan rukuknya solat dan sujudnya solat dan bacaan pada solat, qalatis solatu, maka berkata oleh solat, doyya'akallahu, moga-moga menyia-nyiakan padamu oleh Allah, kama doyya'tani, sebagaimana menyia-nyiakan engkau akan daku. Tsumma yus'adu biha, kemudian dinaikkan dengan solat itu, walaha dzulmatun, dan bagi solat itu ada gelap, hatta yuntaha biha ila sama, sehingga sampai dengan solat ke langit. Fatughlaqu abwabus samai dunaha, maka ditutup pintu-pintu langit, dunaha, karena lantaran solat itu. Sumatulafu, kemudian dilipat solat itu, kama yulafu saubul khaliqu, sebagaimana dilipat pakaian yang usang. Fayudrabu biha wajhu sahibiha, maka dipukulkan dengan solat pada wajah pelakunya solat. Shadaqa Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara tentang sholat 5 waktu. Hadisnya dari sahabat Nabi namanya Ubadah bin Somit. Dari 124.000 orang sahabat, Ubadah bin Somit adalah sahabat Ansor dari Madinah, termasuk minas sabiqinal awwalin, termasuk orang-orang yang duluan masuk Islamnya. Duluan. Saat itu Nabi baru berumur 49 menuju 50 tahun. Di musim haji, orang-orang Madinah sudah haji. Dan biasa itu haji. 12 orang. Saat itu Ubadah ada pada rombongan 12. Saat lontar jamroh Aqabah di 10 Dzulhijjah, maka Nabi ketemu dengan 12 orang itu, termasuk Ubadah. Nabi sapa mereka, "Wahai orang-orang Ansor, tidakkah kalian itu tertarik dengan Islam?" Ketika Nabi menyebutkan mereka orang Ansor, ini orang langsung syahadat, baiat, sumpah setia masuk Islam dan membela Nabi. Termasuk juga Ubadah bin Somit. Tempat itu kurang lebih 300 meter daripada jamroh Aqabah, dan tempat di mana Nabi membaiat ini diabadikan oleh ulama menjadi masjid, namanya Masjid Al-Bai'ah, yakni masjid tempat di mana dulu 12 orang Ansor masuk Islam dan sumpah setia membela Nabi. Pada musim haji tahun berikutnya haji juga, dan Ubadah bin Somit pergi haji juga. Ketemu lagi sama Nabi dengan jumlah 80-an, karena dia menceritakan ada Nabi akhir zaman yang digadang-gadang akan hijrah ke Madinah. Yahudi pernah sampaikan, saya udah ketemu, namanya Muhammad bin Abdullah. Maka haji lagi. Maka di situ lagi tempatnya. Mereka membaiat dan sumpah setia, siap membela Nabi Muhammad, dan bahkan mereka menawarkan hijrah kepada Nabi. Udah hijrah aja ke Madinah, kami siap menampung kau dan para sahabat-sahabat, dan Islam siap kita bela mati-matian. Itu begitu. Nabi ditawarkan hijrah aja ke Madinah, tapi habis itu maka tempatnya di situ lagi. Tempatnya dijadikan Masjid Al-Bai'at. Begitu. Ada dekat Jamarat di Mina, 300 meteran daripada Jamroh Aqabah. Saudara bila kemudian ke Mekah, saudara datangin tuh masjid di mana Ubadah bin Somit 2 kali baiat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu, tempat itu dibaguskan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, lalu terlupakan ke urung pasir, penuh pasir.
sehingga enggak ketahuan. Enggak lama Arab Saudi berbenah terkait dengan Jamarot, ditingkat menjadi 3 tingkat. Ketika dikeruk ada bangunan masjid, sampai sekarang diabadikan. Jadi yang tadinya ketutup gunungan pasir kelihatan masjid, sekarang dibagusin dan bisa saudara ziarah. Dulu bisa sholat, sekarang nggak bisa, ke dalamnya dikunci sama Arab. Ada, saya itu kalau ke Mekah selalu jamaah ajak ke tempat-tempat bersejarah ini. Salah satunya Masjid Al-Bai'at, tabarukan, ceritakan sejarah baiat itu. Nah, termasuk sahabat Nabi namanya Ubadah bin Samit. Namun Ubadah bin Samit waktu menaklukkan Mesir, penyebaran Islam sampai Mesir, beliau ikut sampai ke Sinai. Sinai itu, Mesir itu terbelah 2. Ada Mesir Afrika, ada Mesir Asia. Yang Sinai ini Mesir Asia, sehingga Ubadah bin Samit dakwah di sana sampai wafat di Palestina, di Ramallah namanya. Suka dengar tuh Ramallah. Itu makamnya di situ dan diziarahi banyak orang. Beliau wafat pada tahun 43 Hijriah dan makamnya masih ada di Palestina. Makam Sayyidina Ubadah bin Samit. Inilah sekelumit kita menceritakan bagaimana Ubadah bin Samit. Sebab apa? Sebab kata Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taalaan, kakek guru Imam Bukhari, ditulis dalam hadis pertama Sahih Bukhari dari 10.000 hadis, kurang lebih hadis pertamanya ada namanya, pertama beliau kata haddatsanal Humaydiyu qala haddatsana Sufyanu. Imam Sufyan Sauri bilang inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika nama seorang wali, apalagi kelasnya sahabat Nabi itu rajanya wali. Para wali-wali itu di bawah sahabat, jauh derajatnya, udah sahabat paling tinggi kewaliannya. Ketika disebut nama orang soleh, rahmat Allah turun. Bagaimana kalau kita menziarahi kubur mereka? Maka kita tabarukan menyebutkan sekelumit daripada perjalanan sahabat Nabi, meski tidak tuntas. Kalau dituntasin nanti ngajinya ini doang, nggak kelar-kelar. Kita hadiah Fatihah sama Sayyidina Ubadah bin Samit. Dengan itu moga Allah berikan kita mantap iman Islamnya seperti mantapnya iman Islam Ubadah bin Samit, dan kita dapat barokah dari beliau, karomah beliau, hidup kita bahagia dunia, bahagia di kubur, bahagia di akhirat. Ala Sidi Ubadah bin Samit, hadiyatan minas suratul Fatihah. Sayyidina Ubadah bin Samit bercerita tentang hadis bahwa solat, saudara, perlu diketahui solat itu ada 2 adab. Adabnya ada 2. Ada adab lahir dan ada adab batin. Adab lahir dan ada adab batin. Salat yang kita kerjakan itu ada 2 aspek. Aspek lahiriah, itulah rukun dan sunnah-sunnah yang ada. Ada aspek batiniah. Kalau berbicara aspek adab batiniah dan aspek lahiriah, maka
Perlu diketahui sunnah-sunnah solat jumlahnya ada 1.500 sunnah. Solat yang kita kerjakan disingkat menjadi 3: sunnah sebelum solat, sunnah ketika solat, dan sunnah sesudah solat. Seorang ulama besar mengarang kitab namanya Bidayatul Minnah. Ditulis dalam kitab itu, nih jumlah sunnah-sunnah solat 500 yang pokok, bila didalamin 1.500 sunnah. Ini bila dikerjakan namanya isbag, menyempurnakan. Ini yang di depan. Jadi solat ada aspek lahiriah. Jadi enggak gampang solat itu. Solat bila kita maksimal akan muncul tanha anil fakhsyai wal munkar. Karena solat di sana ada al, inna solata tanha, inna al solata. Al itu maknanya sempurna. Sesungguhnya solat yang sempurna dapat mencegah yang keji dan yang mungkar. Bila ditemukan ada orang solat mesolat, korupsi jalan terus, solat mesolat, mabok jalan terus, ini mana ayatnya? Enggak, ayatnya ini, tapi tidak sempurna dia, maka disebut STMJ, solat terus, mabok jalan, begitu, mencuri jalan, begitu. Jadi ini tidak solat. Jadi inna solata al kamilata tanha anil fakhsyai wal munkar. Solat yang sempurna baru bisa mencegah yang keji dan yang mungkar. Kalau tidak sempurna, tidak bisa mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Itu begitu. Maka solat ini ada adabnya. Bagaimana orang yang sholat menjaga adab, dan bagaimana orang yang sholat tidak menjaga adab. Apa dampaknya? Dan ini akan dijelaskan oleh Sayyidina Ubadah bin Somit dari hadis yang beliau dengar langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kalau kita solatnya bagus? Apa dampaknya? Kata Nabi, 1, man tawaddo'a, siapa orang berwudu, fa'asbagol wudu'a, wudunya dia sempurnakan. Apa itu menyempurnakan wudu? Sunnah-sunnah wudu yang ada 70 dikerjakan nama dia. Sunnah wudu, ada sunnah sebelum wudu, ada sunnah ketika wudu, ada sunnah sesudah wudu. Jumlahnya ada 70-an. Ini wudunya sempurna dia. Maknanya bukan saja fardu-fardu wudu yang 6, tapi sunnah wudu dikerjakan. Wudunya termasuk dalak. Dalak tuh digosok-gosok, bukan wudunya kayak begini di keran, pas keran kaki goyang-goyang doang gitu tuh, goyang-goyang udah aja, kaki yang atunya aja goyang-goyang, itu enggak diusap. Ada tuh orang wudu kayak begitu, ada enggak? Ada enggak? Ada. Banyak enggak? Banyak. Ngaji enggak orangnya kira-kira? Oh enggak. Ya Allah, sian banget tuh yang kagak ngaji, disalahin mulu. Begitu. Itu namanya enggak sempurna tuh. Kalau kakinya enggak diusap-usap. Dalak itu sunat. Begitu. Begitu. Wudu. Banyak sunnah wudu. Kitab fikih, bagian fikih yang nerangin itu. Saya ini ditugasi di Nurul Anwar ngajarnya hadis. Begitu. Itu bagian yang ngajar hadas. Saya ini disuruhnya ngajarnya hadis, berarti udah lulus urusan hadas. Begitu. Karena kita ngajinya fikih masalahnya. Fikih hadis.
Hadis itu kalau fikihnya udah lulus baru ngaji hadis, nggak apa-apa begitu. Jadi kita ini yang ngaji ini udah lulus fikih, alhamdulillah, maka ningkat kita ngaji hadis begitu. Maka kalau kita wudu kata Nabi, lalu wudunya maksimal, sunnah-sunnah wudu dikerjakan. Selesai wudu lalu kita sholatnya juga dengan maksimal, sampai disebutkan yang pokok dalam medis ini, fa'atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha. Dia sempurnakan rukunya benar, rukunya enggak palanya dongak, enggak nunduk banget, enggak, rukunya sempurna, tumakninahnya dikerjakan, tasbih rukunya diamalin, rukunya dia benar dengan sempurna. Pakai tumakninah tentu sebagai rukun. Jadi rukun solatnya yang ada 17 diamalin, sunnah solatnya yang banyak itu diamalin, sempurna rukunya, karena ruku ini paling pokok, ada tumakninah. Begitu juga sujudnya, enggak pakai matok, sujudnya enggak kayak matok ayam, Allahu Akbar, enggak, pakai baca tasbih dia, ampelah 3 kali tuh minimal sempurna, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana wa bihamdi 3 kali. Kalau pengen maksimal 11. Kalau jadi makmum terus aja, walaupun udah 3 kali, imam belum bangun, terusin, jangan diem aja ngendus-ngendus karpet, kayaknya jarang dipakum nih karpet begitu. Nah, ini udah buruk sangka lagi. Enggak, dia sujudnya benar, rapi sujudnya, termasuk bacaan Fatihahnya benar, bacaan suratnya rapi, bacaannya, sholatnya sempurna sebagai gambaran. Begitu, bagaimana dia ruku, bagaimana dia i'tidal, bagaimana dia sujud, rapi. Bila mana orang sholat wudunya rapi, lalu sholatnya rapi, maka sampai dia salam, kalaulah dia jadi makmum sampai imam 2 kali baru dia salam, itu imam baru sekali main samber aja, assalamualaikum, langsung salam aja. Ini enggak sempurna dia, sampai 2 kali. Maka imamnya juga kudu kenceng dua-duanya. Mana imamnya sekali doang yang kenceng, assalamualaikum warahmatullah, makmumnya nungguin aja, lama nungguin. Gua salam juga nih lama-lama nih, salamnya pas salam dilihat lagi ngopi di samping sekretariat, kan kurang ajar tuh imam. Dua-duanya kenceng juga. Makmum itu disuruh salam kalau imam udah dua kali, udah 2 kali. Bila mana orang tuh wudunya sempurna, lalu kemudian sholatnya sempurna, maka tuh sholat ngomong sama tuh orang, cuman dia nggak denger. Wali-waliullah bisa denger omongan itu. Sholat itu ngomong, bisa ngomong, bisa, karena Allah kuasa memberikan bicara kepada makhluknya. Ampe yang namanya pelapah kurma, waktu ditinggal, digeser, diganti mimbar di Masjid Nabawi, itu pelapah kurma nangis, kedengeran para sahabat. Kok bisa? Allah mampu memberikan ngomong. Termasuk sama sholat. Apa kata sholat sama kita yang ngerjain? Hafidzokallah, Allah jaga ente, ente bakal dijaga Allah. Otaknya, akalnya, keuangannya, apenya aja dijaga sama Allah, sebab engkau telah menghormati saya, menjaga saya, memperlakukan saya dengan baik, maka kau pun bakal diperlakukan Allah dengan baik. Hidupnya enggak morat-marit. Bila sholat kita rapi, makanya sampaikan sama mereka yang ekonominya morat-marit, hidupnya lesu, kena tekanan dana rendah, cek sholatmu,
Sebab solat bakal bilang, hafidzakallah kama hafidtani. Kau dijaga oleh Allah sebab kau telah menjaga aku dengan baik. Solatnya ngomong begitu. Habis begitu tuh solat ngomong begitu, lalu solat dibawa ke atas penuh dengan cahaya. Sebab as-solatu nurun wa diya. Solat itu mengandung cahaya, ada sinar. Langit dibuka menyambut solat kita. Dari langit 1, langit 2, langit 3, malaikat kagum-kagum amani solat. Luar biasa solatnya siapa ini kayak begini nih. Langit pertama sampai langit kedua pun dibuka, saking kagumnya sama solat. Sampai solat itu bakal memberikan pembelaan kuat di hadapan Allah bagi orang yang mengerjakannya. Solat bilang kalau dia susah, ya Rob jangan dikasih susah tuh orang, karena dia telah memperlakukan saya dengan baik. Kata solat, bila kita solatnya menjaga adab-adab solat, sampai kayak begitu tuh solat. Sebaliknya kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhayya'a ruku'aha, bila orang solatnya tidak rapi, dari mulai wudunya sembarangan aja, sambil ngobrol aja cuci tangan. Lu gimana tadi? Dagang di Bayoran, aduh ampun banget, payah, rada sepi, sambil ngobrol. Ini wudunya enggak sempurna. Sampailah dia sholat, bagaimana rukunya cepet banget, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud, sujudnya enggak rapi, tumakninanya enggak ada. Begitu sholatnya tidak rapi, maka kemudian pas salam udah kayak capung cebok, sholat cepet banget. Maka sholat bakal berkata, doyya'akallah kama doyya'tani. Moga Allah kasih kau telantarkan kau karena kau sembrono sama saya. Maka sholat mau sholat puyeng kagak hilang hidupnya, morat marit hidupnya. Padahal sholat itu membawa dampak yang amat sangat luar biasa bila dia perlakukan dengan baik. Ini orang kagak. Maka kata sholat, Allah kasih morat marit engkau karena engkau membuat saya morat marit, rukunya kagak rapi, sujudnya kagak rapi. Begitu sujud aja baca sub Allahu Akbar. Begitu amfani Allahu Akbar. Ini enggak rapi, maka solat ngomel-ngomel sama dia, sama kita. Kata solat, kau morat marit karena kau membuat saya morat marit. Maka solat itu dibawa ke atas, gelap. Pas naik langit pertama, mentok, enggak diterima, enggak diterima. Solat itu enggak diterima. Langit pertama aja tolak, langit kedua boro-boro, enggak nembus solat. Akhirnya solat karena mentok langit pertama, dikucel-kucel. Kayak saudara ngucel-ngucel baju yang udah robek-robek. Bagaimana kalau baju udah lama? Dilipatnya rapi apa sembarangan? Topo. Biasanya ngelipatnya bagaimana? Tahu topo nggak? Iya lap. Itu ngelipatnya bagaimana kira-kira? Iya sembarangan, taruhnya di pojok. Maka sholat itu pun kayak begitu. Dilemparkan ujungnya, ditolak. Borok ama Allah, ama malaikat ogah nerima solat itu. Karena itu cek solat kita, apakah masuk pada golongan pertama, apakah masuk golongan kedua. Karena itu kalau solat minimal abis salam solat kita doa, jangan kagak. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa solatana wa du'ana wa tammim taksirona. Begitu. Tuhan terima wudhu kami, solat kami,
doa-doa yang kami panjatkan dalam sholat, sempurnain yang kurang-kurang kami. Kami sadar sholat kami banyak kurangnya, sempurnain aja dah, anggap aja sempurna. Begitu, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melantas jalan, jangan. Duduk dulu, minta biar sholat kita diterima, biar sholat kita diterima. Kalau saudara pengen sholatnya diterima dengan banyak kekurangan, paling kagak saudara sebelum sholat baca sholawat. Sebelum sholat, sebelum takbir, sebelum usolli, sholawat dulu minimal sekali. Sholat apa ke yang saudara bisa? Mau yang paling pendek, sallallahu alaihi Muhammad, baru usolli fardhu duhuri. Habis salam saudara sholawat. Begitu. Maka kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, bila solawat diterima oleh Allah, karena solawat enggak pernah ditolak, bila solawat habis salam solat langsung solawat diterima oleh Allah, maka ilokan tengahnya kagak, awalnya diterima, akhirnya diterima, tengah-tengahnya kagak. Begitu, mesti tengah-tengahnya diterima. Tuh begitu, saudara. Ini yang paling pokok, karena kita sholat masih banyak kurangnya. Begitu. Dan sholat dua yang diomongin, hafidhakallah amadhayya'akallah. Moga Allah membuat ente berantakan, karena ente membuat aneh berantakan dalam ngerjain aneh. Hafidhakallah, Allah jaga, pelihara, lindungi sampean, karena sampean memperlakukan saya dengan baik. Maka bila kita kehidupan kita acak-acakan, maka yang pertama cek sholat kita. Ini Nabi yang nyampein. Cek, jangan salahin Allah. Jangan kita kata gua udah sholat, ngapa dagangan gua rugi. Bener enggak? Kita udah sholat. Apakah sholat menurut kita? Apakah sholat menurut agama? Karena ada aturannya. Wudhu ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnahnya. Sholat ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnahnya. Sudahkah kita rapi dalam sholat kita? Berbicara rukunnya yang pokok, syaratnya yang pokok, baru disempurnakan dengan adab. Kalau dalam wudhu namanya isbagh, dalam sholat namanya itmam, tapi maknanya sama, sempurna. Maka sholat kita tuh jangan asal-asalan, harus rapi, harus kita cek supaya apa? Supaya kita sholatnya diterima dan sholat bakal bersaksi dan menjadi pemberi syafaat kepada kita. Maka jangan kita sholat sembarangan, rapihkan, maksimalkan. Ini sholat bakal ngomong sama Allah kalau kita sholatnya selagu-lagunya. Jangan. Maka sholat kita pelan-pelan, dirapihin, tasbihnya benar sebagai adab. Begitu semuanya, tumakninahnya benar sebagai rukun. Kita jangan asal-asal dalam ibadah. Alangkah malangnya orang yang memperlakukan sholat sembarangan. Alangkah beruntungnya orang yang memperlakukan sholat dengan baik. Jadi sholat akan berkata kepada orang yang sembarangan, kau bakal diacak-acak sama Allah. Bila ekonomi kita morat-marit, cek sholat kita. Jangan salahin Allah, salahin diri sendiri. Dalam adab sholat, uang sholat itu isinya tasbih, zikir, Quran, doa. Enggak lebih dari 4 itu isi sholat. Segalanya ada dalam sholat. Minta duit ada,
waktu dia duduk antara dua sujud, 8 yang diajari Nabi untuk diminta. 8. Rabbighfirli, minta ampunan, sebab rezeki seret penyebabnya dosa. Kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizki bidzambil ladzi yusibu. Seorang hamba diseretin rezeki lantaran ada dosa yang dikerjakan. Maka Rabbighfirli, minta ampunan, warhamni, minta rahmat, wajburni, minta kaya, ujburni, kata Syekh Nawawi Al-Bentani, ay aghnini, beri kami kekayaan, biar kami rezekinya luas. Ujburni, warfa'ni, minta ketinggian derajat, warzuqni, minta rezeki batin sesudah minta rezeki dohir, minta keberlimpahan. Apalagi wahdini, minta hidayah, afini, minta sejahtera, wa'fwani, minta dimaafin. 8. Kalau dia paham serius, waktu duduk antara dua sujud, rezeki juga banyak. Udah diajari nama Nabi. Cuman masalahnya kita baca Robbi fil wani Allahu Akbar. Ada tuh yang sholatnya kayak begitu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Wah nggak ada. Wah ada. Ngaji nggak orangnya kira-kira? Oh nggak ngaji. Waduh ya repot. Ini masalah. Maka sholat kita rapihin pelan-pelan. Jangan. Allah masih panjangin kita punya umur karena sholat kita belum merapih, supaya Allah memberi kesempatan sama kita biar kita sholatnya rapi. Masih diberi kesempatan, ini kita harus maksimalkan kesempatan Allah. Adabnya harus dijaga. Imam Haddad bilang, i'lam analis sholati suratan zahiratan wa suratan batinatan. Salat itu ada 2 aspek, aspek lahir, aspek batin. Maka kita pelan-pelan belajar disempurnakan dari mulai wudu sampai salat. Sebab man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi salatihi. Siapa orang yang tidak rapih wudunya, maka sulit untuk menuju kerapihan pada solatnya. Maka Nabi menyebutkan man tawaddo'a fa asbaghal wudu'a, lalu ngomongnya Nabi summa qama ila solati fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalatis solatu hafidhakallahu kama hafidtani. Karena itu solat kita pelan-pelan dirapihin, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya pelan-pelan, agar supaya solat kita diterima sama Allah, terima sama Allah. Maka penting minta agar solat kita diterima. Kalau kita pengen diterima, meski solat kita acak-acakan, sebelum usolli solawat dulu. Habis salam jangan baca pak solawat. Jadi solat diapit dengan 2 solawat, supaya solat kita solawat diterima, solat kita menjadi diterima adanya. Moga-moga dengan rahman rahimnya Allah, Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehingga pelan-pelan solat kita menuju sempurna. Jangan wafatkan kita sebelum solat kita
betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat bakal memberi syafaat kelak di akhirat, kita enggak dimasukin ke neraka, bahkan Allah anugerahi surga. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu